Kalau kalian mau beli expander, terus budgetnya masuk untuk beli tipe tertinggi, tipe Ultimate, saran gua sih ambil tipe Ultimate. Ini mungkin agak kontroversial ya. Mungkin ada juga yang kurang setuju, boleh komentar aja di kolom komentar. Tapi gue punya beberapa alasan, men. Karena setelah membandingkan, selisih harga yang 40-an juta lah, 46. Gua rasa akan lebih make sense beli yang ini aja sih. Kenapa? Karena kelengkapan-kelengkapannya tadi menurut gua di sini udah paling proper. Lu bisa sih nambahin sendiri beberapa kekurangannya, tapi pasti dengan resiko ya. Betul. Ada beberapa resiko yang bisa lu dapat ketika lu mau upgrade. Apalagi yang berhubungan sama electrical, warrantinya bisa angus tuh. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya apa aja sih keunggulan di sini dibandingin Exit, sehingga dengan selisih 40 jutaan, kita mendingan beli yang mahal aja. Kita akan bahas, tapi sebelumnya gua harus nanya dulu detail harganya, promonya, dan lain-lain. Apa bener selisihnya sebanyak itu? Kita harus tanya langsung sama Om Mas Hadi. Yuk! Oke guys, please welcome Om Mas Hadi. Halo teman-teman, selamat datang di Mitsubishi Legend Margahayu Bekasi. Nah, kita lagi ada di Bekasi nih guys. Mitsubishi Legend salah satu yang pertama nih Mitsubishi-nya nih. Jadi secara kredibilitas udah nggak diragukan. Kita langsung ngobrol sama sales terbaiknya nih, sama Om Mas Hadi. Iya. Sekarang gue mau nanya, Expander Ultimate OTR berapa di sini? Di sini untuk Ultimate kita ada di 348. 348 belum dipotong cashback. Betul, belum dipotong cashback. Kalau yang Expander Exit yang di bawahnya berapa OTR? Exit kita dia ada di 302.500. 302, dan yang di atasnya Ultimate ada Expander Cross. Expander Itu Cross berapa? Di 378. 378. Makanya kalau ngomongin Expander, ini yang paling tengah biasanya yang paling make sense nih. Betul. Paling worth it biasanya yang dipilih. Oke, sekarang gue mau nanya program kreditnya. DP-DP-annya dulu dah. Nah, DP-DP-nya. Kita sebenarnya amannya tuh dari 20%. Bunganya nggak terlalu gede juga. Betul. Ya? Kalau untuk ngomongin bunga, kita kredit 5 tahun, bunga kita tuh nggak sampai 4%. Untuk 5 tahun? 5 tahun. Biasanya bunga-bunga itu buat cuma standar 3 atau 4 tahun ya? Betul. Ini 5 tahun tapi cuma segitu? Betul, di bawah 4%. Di bawah 4% Di bahkan? bawah 4%. Waduh, Gitu. itu yang DP 20% tadi? DP 20%. Kalau realnya kira-kira berapa duit sih? Kalau dari Adi punya hitungan buat Ultimate di 42 juta dengan angsuran itu 6,3. Kalau buat Exit 37 juta 37 juta dengan angsuran tuh di 5,5. 5,5. Nah, itu nanti bisa disesuaikan sama kenyamanan teman-teman juga ya? Betul. Masih fleksibel itu. Atau kalau udah punya hitungan duluan mau diadu juga boleh ya? Bisa banget. Bisa banget. Tenang aja guys, kalau ngomongin hitungan di sini nih dia berani nih ngasih di bawah-bawahnya pasti nih. Nanti langsung kontak aja. Betul, langsung saja. Ada referensi hitungan lain? Untuk hitungan lain kita ada di program 50-50. Untuk Ultimate kalian cukup bayar 210 juta. Itu udah bisa bawa mobilnya, nanti bayar lagi di bulan ke-12. Oh, jadi 2 kali cash. 2 kali cash. Asuransi ada? Asuransi ada. Oke, menarik. Ada lagi? Buat Exit paling. Kalau buat Exit untuk pembayaran pertamanya dia 183, belum dipotong cashback ya. Belum dipotong cashback. Nanti selanjutnya di bulan ke-12. Oh, bayar 50%-nya lagi. 50% lagi. Oh, itu opsi-opsinya tuh guys. Jadi banyak banget. Dan program kreditnya nggak cuma itu, ada yang lain juga kan? Bunga 0% kita bisa sampai 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Tanpa bunga 3 tahun. Betul. Khusus buat expander kita nih. Wah, ini menarik sih guys. Tanpa bunga 3 tahun loh, bayangin. Oke, kalau tenor panjang? Tenor panjang kita bisa sampai 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Syariah bisa? Syariah bisa, COP bisa. COP. Bawa leasing sendiri? Bawa leasing sendiri boleh, bawa hitungan sendiri boleh. Semuanya. Intinya mah semua konsep perkreditan duniawi bisa lah. Betul. Itu. Langsung kontak Mas Hadi aja nih guys. Pokoknya mah semua dijamin beres deh. Iya. Dan bahkan buat teman-teman yang mau tukar tambah dari mobil lamanya, all brand apapun itu bisa ya? Bisa banget. Ditambah lagi kalau untuk teman-teman yang mau trade-in mobil lamanya, kita ada cashback buat mobil lamanya. Jadi cashback ditambah cashback mobil baru, double cashback. Oh, dapat 2 kali cashback. Jadi mobil lamanya tuh harganya otomatis bisa lebih tinggi ya? Betul. Dihargain itu jadi lebih menguntungkan sih. Dan yang pasti ini semua aman, langsung diurusin sama Mitsubishi Legend ya. Betul. Jadi secara administrasi akan lebih aman. Dan enaknya lagi pesan di sini bisa diakses lewat aplikasi ya? Ya betul. Semua proses bisa di-handle atau dilihat dari My Mitsubishi. Jadi kalian nggak usah takut kenapa-kenapa atau gimana-gimana, karena semuanya udah transparan. Tuh guys, enaknya di sini. Udah pakai aplikasi-aplikasi, jadi udah pasti aman banget nih. Oke, kalau mau test drive gimana Om? Test drive kalian bisa langsung datang ke tempat kita, atau kalau kalian nggak punya waktu atau lagi ngirit BBM mungkin ya. Ya, kalian bisa langsung hubungi ke Adi aja, kirim alamatnya, nanti Adi bawain unit yang kalian mau buat test drive. Harus ganti BBM ya dong? Aduh.
Free. Oh, free. Free. Guys, ini mah layanan, tenang aja. Janjian aja boleh, nanti tentuin mobilnya apa gitu ya. Iya. Tapi kalau mau datang langsung ke sini juga boleh ya? Bisa banget. Bahkan di sini enaknya teman-teman bisa langsung lihat unitnya ya? Bisa. Kalian bisa teman-teman bisa langsung lihat ke gudangnya. Ke gudangnya. Ke gudangnya mau ngeliat-ngeliat bengkel juga kita bisa. Oh, karena di sini lengkap banget ya? Lengkap. Ada body repair, ada servis, ada gudang. Nah. Lengkap. Oke. Om, selain expander Om, spill Om, yang lagi bagus sekarang promonya apa Om? Expander. Selain Expander kita ada Pajero. Pajero. Pajero diskonnya juga puluhan, luar biasa. Luar biasa, gede, gue tahu itu. Ya, Terus apa lagi? Pajero. Kita juga ada Destinator. Nah, Destinator ini terkenal dulu nggak ada diskon. Betul. Terus ada diskon tapi kecil. Betul. Sekarang? Jangan takut kalau cari diskon. Buat Destinator sekarang ya. Enggak, gue mau nanya gini aja. Sama Expander diskonnya gedean mana? Destinator. Di sini Destinator diskonnya bisa lebih gede dari Expander. Ini di luar nalar. Iya. Pokoknya nanti bisa langsung kontak Mas Adi Iya. aja. Apalagi? Kita juga kalau buat yang usaha, kita ada L300, L300. ada Triton, Canter Fuso bahkan yang gede-gede kita ada semua. Yang intinya Jadi, mau langsung aja. one stop solution lah di sini. Betul. Bisa langsung kontak Mas Adi aja. Oke, service warranty Om. Servis waranti untuk Expander kita ada di 4 tahun atau 50.000 km. Oke. Free oli, Oke. spare part, sama free jasa. Oh, Iya. itu berlaku di semua bengkel resmi Indonesia. Betul. Wah, udah enak banget guys. Dan satu lagi nih yang lebih enaknya, kalau beli di Mas Adi, teman-teman bisa request bonus. Bonus. Itu dia yang penting sih. Itu penting dong. Biasanya apa aja sih? Om? Ya, seharusnya bonus dari Adi sih beda ya daripada yang lain. Harus. Kalian itu bisa free aksesoris sudah pasti. Ah. Free aksesoris kalian butuhnya apa tinggal sebut. Ah. Kalian bisa dapat free surat jalan. Oh, plat sementara? Iya, plat sementara untuk 1 bulan ya. Iya, betul. Untuk 1 bulan kalian udah dapat free dari Adi udah pasti, sama plus Adi bisa kasih kalian e-money. Gimana nih? Surat jalan itu enaknya mobil dikirim, lu bisa langsung pakai Iya, mobilnya. betul. Nggak usah nunggu STNK jadi tuh. Ini resmi dari Polda ya Om ya? Betul, resmi. Gue spill nih, kalau lu beli mungkin bisa sampai 1,8 juta. Free dari Mas Free. Adi. Om. Tapi kalau untuk bonus, fleksibel aja ya Om Fleksibel. ya? Sesuai kebutuhan, Iya. teman-teman bisa request langsung ke Mas Adi. Dan kalau yang mau visit ke medsosnya gimana? Kalian bisa datang ke TikTok. Hah? Di TikTok tuh di otomotif.era Iya. atau ke Instagram ke adimitsu_. Nah, bisa ke situ atau untuk fast respon nomor WA-nya di bawah. Boleh chat, boleh telepon 1 kali 24 jam. Pokoknya standby terus, free konsultasi. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Paling Adi mau ngingetin ke teman-teman, kalau emang kalian sedang berencana buat cari mobil, Adi saran buat ambil di bulan ini karena programnya, diskonnya semuanya lagi luar biasa aja. Nah, buktiin langsung, kontak langsung Mas Adi. Makasih banyak, Tom. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review nih, guys. Yuk. Nah, sekarang kita bahas masalah tampilan dan kelengkapannya deh. Di bagian luar terutama. Kita lihat dari bagian depan, sebenarnya secara konsep sama-sama dibikin konsepnya dynamic shield kayak gini ya, guys. Mobil-mobil keluarga Mitsubishi pasti tetap menonjolkan kegagahan dari sebuah mobil Mitsubishi gitu. Nah, itu dengan desain-desain kayak begini, cuman memang finishing di bagian depan menurut gua lebih cantik, lebih keren lah, Lebih ganteng. lebih gagah, ya cantik kayaknya kurang gitu. Expander Ultimate cakep, sampai ke bagian bawah juga underguardnya kerasa lebih bagus, lengkap. Di bagian fog lampnya juga sudah LED, lampu-lampunya T-shape, dan ada kamera 360-nya. Dan menurut gua untuk mobil keluarga dimensi segede gini, ini penting banget. Di bagian samping, secara velg sih ukuran sama ya, ring 17. Sama. Dan bahkan finishing dari velgnya juga sama ya, men? Sama. Nggak ada beda nih. Itu mungkin yang jadi pertimbangan lo ya. Itu sih sama-sama, mendingan yang murah aja gitu ya. Nah, Tapi kan kita nggak cuma ngomongin velg sekarang. Nih di sini nih, kamera 360-nya. Kalau di Exit emang nggak ada. Jadi cuma kamera belakang aja ya. betul. Dan menurut gue ini penting sih. Jadi lu bisa melihat citra dari sekeliling mobil. Itu memudahkan banget guys, asli. Kalau talang air gampang nanti ditambahin sama Mas Adi. Ini ada krum-kruman bikin mobilnya jadi kerasa lebih mewah, dan ada akses smart entry. Nah. Ini yang bikin lu bisa gantungin kunci di sini tanpa harus nyopot-nyopot lagi ya. Tinggal pencet-pencet aja. Zaman sekarang kan zaman-zaman simple. Terus ke bagian bawah ada side skirt sampai ke bagian belakang sini, men. Nah, ini dia guys. Lengkap ya, ada antena shark fin, high mount stop lamp, defogger, LED bar di bagian stop lamp, kamera, terus ada sensor parkir juga, dan ada mata meong. Sebenarnya kalau ngelihat sekilas kayaknya mirip-mirip aja. Tapi secara fungsi, yang menurut gue paling kerasa adalah di kamera 360 sih. Itu sangat-sangat fungsional. Kan bisa bang, nambahin sendiri sekarang banyak. Nah, Tadi gue bilang, apapun penambahan, modifikasi yang ada hubungannya sama electrical, punya potensi resiko. nah itu Itu dia guys yang harus dipikirin. Apalagi mungkin ya buat teman-teman yang gue nggak mau ribet, gue pengennya mobil yang langsung jadi. Ini sih pilihannya.
Nah, kalau untuk mesinnya sebenarnya emang kita nggak bisa banyak bahas ya, karena mesinnya sama aja. Sama, Pak. Mau Expander Ultimate, Exit, yang di bawah itu yang di atas ya Expander Cross sama, pakai mesin 1500 cc Myfac, 4 silinder, penggerak depan, pakai CVT, outputnya di 105 PS, 141 Nm, no debat, sama persis, udah. Mungkin karena alasan itu, jadi mikirnya adalah Exit aja, lebih murah, 40 jutaan. Tapi tadi setelah ngomong sama Mas Adi, tapi tadi kan nggak semuanya kita bahas ya, mungkin nanti kalau teman-teman telepon Mas Adi, dia akan jelasin lebih detail sih. Cuman selisih harganya bisa lebih dekat karena diskonnya beda ternyata. Ya, betul. Ultimate ini diskonnya lebih gede guys. Nanti bisa tanya Mas Adi deh. Jadi gapnya ternyata nggak sampai 40 jutaan tuh. Nah bisa kontak aja lah. Oke. Nah sekarang kita lihat di bagian dalam. Di bagian luar ya yang paling kerasa mungkin fog lamp sama kamera 360 ya. Betul. Di bagian dalam jadi lebih banyak. Pertama, speedometer. Ini lebih canggih nih. Speedometer ini adalah speedometer yang ada di X-Force, ada di Destinator, di Pajero ya, kayak gini juga ya. Iya, sama. Mirip juga guys. Setirnya juga udah bagus, dan yang paling penting ada cruise controlnya. Wah, pakai banget. Kepake lah. Sekarang ya kalau lu pergi jauh ya terutama ya, di jalan tol kosong. Gue pernah ya ke tol Trans Jawa lah, pakai mobil yang ada cruise controlnya. Asli jujur pegel. Ngegas terus. Tapi ketika bawa yang ada cruise controlnya, wah enak banget. Nikmat. Tinggal di set, kita tinggal mainin setirnya aja. Ya lebih enak sih kalau ada adas ya. Kalian. Tapi emang nggak ada ini, nggak ada adasnya. Cross juga nggak ada ya yang di atasnya. Ya sudahlah. Terus yang nggak ada nih di Exit yaitu adalah ini head unit yang gede dan bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Betul. Menurut gua ini bagus nih. Ini juga sama, modifikasinya berhubungan sama electrical. Lu bisa aja sih. Oh, gua beli yang Exit aja terus gua ganti Android bisa. Cuman ada resiko ya. Ada potensi resiko. Terus tadi cruise control juga nggak bisa. Kayaknya sulit ya nambahin ya. Sulit sih. Sulit itu mah, sulit. Terus AC nih, digital, Max Cool sama lah ya. Sama. Tapi di Exit nggak ada kayak gini nih. Apa ini? Ini adalah wireless charging. Nah, jadi coba lu cek. handphone gua harus kesini. Iya, Kan handphone lu juga bagus. Jangan. Handphone lu aja. Tuh, Wireless charging dong. ini penting sih. Ya walaupun di Exit juga bisa ngecas karena ada Bisa, colokan. Ini juga tetap ada colokan ya, tapi tinggal naruh itu akan lebih enak sih. Terus electric parking brake. Nah, di Exit nggak ada. Lu mau nambahin, wah ribet asli. Waduh. Nah, itu mah modif keterlaluan sih kayaknya. Enak guys, pakai electric parking brake tuh akan berasa enaknya ketika lu di macet-macetan. Enak lah pokoknya, lu nggak pegel. Narik nurunin rem tangan, wah itu enak banget. Nah, satu lagi nih, ini menurut gua hal penting nih. Dashboardnya beda. Dan ini jadi pembeda yang menurut gua mutlak banget. Kalau yang Exit, itu dashboardnya tuh dashboard Expander lama yang masih menggunung. Betul. Tembem ke atas ya. Betul. Ada sih tembem-tembem yang bagus ya. Apa tuh? Maksudnya cabi gitu, tapi rata begini kerasa lebih enak. Ya walaupun nggak, yang cembung juga nggak ganggu visibilitas, tapi rata begini kerasa lebih fresh aja. Betul. Lebih kerasa barunya. Betul. Lebih kerasa barunya guys, gitu. Jadi beberapa penambahan-penambahan itu dengan selisih mungkin nggak nyampe 40 juta akhirnya ya in the end. Ini jadi lebih worth it sih menurut gua. Tapi balik lagi kan gimana teman-teman, kalau emang dananya cukup, ada untuk tipe Ultimate, saran gue sih mendingan langsung ke Ultimate aja. Nggak usah lu ambil Exit terus lu modif-modif sendiri. Ini menurut gue udah paling proper dan minim resiko. Untuk dimensi baris kedua, baris ketiga juga ya sama aja, sama seperti mesin tadi. Tapi intinya penambahan fitur-fitur yang tadi gue bilang itu semuanya fungsional. Bukan yang cuma gimmick atau kosmetik doang. Teman-teman pasti akan ngerasain beda. Rasa berkendaranya sama-sama enak, tapi dengan tambahan fitur akan jauh lebih enak. Yang minat langsung kontak Mas Adi aja. Dan yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow akun medsos kita di bawah sini guys. Thank you for watching, tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.